Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang kita pelajari pada siang hari ini dapat terserap dan berguna di masa depan. Oke, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, sebelumnya eh, saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Dito. Hadir, Pak. Oke, yang selanjutnya Mbak Duyamini. Hadir, Pak. Oke, yang selanjutnya ada Mas Gangsar. Oke, mungkin Mas Gangsar sedang terkendala sinyal ya. Oke, pada siang hari ini kita melakukan perkuliahan secara daring terlebih dahulu karena memang cuaca di Jogja ini sedang panas sekali dan kebetulan mata pelajaran kita ini dilaksanakan pada siang hari. Jadi daripada teman-teman dan saya juga nanti kepanasan ketika berangkat ke kampus, alangkah baiknya kita melakukan secara daring saja. Itu oke, mungkin untuk materi hari ini yaitu mengenal elektrodalas. Untuk minggu kemarin saya menjelaskan yaitu bagian-bagian pada mesin las, mungkin ada mesin las, ada klem massa, ada holder, dan lain sebagainya. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai elektroda atau bahan tambah pada pemesinan. Oke, untuk elektroda itu apa sih? Elektroda sendiri yaitu atau sering disebut juga kawat las adalah benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik. Elektroda merupakan kawat logam yang dilapisi oleh salutan atau flux. Nah, elektroda sendiri biasanya digunakan untuk pengelasan, jadi elektroda itu nanti bisa kita pasangkan pada holder. Jika teman-teman ingat pada minggu kemarin kita membahas ada yang namanya juga holder, dan juga ada yang namanya klem massa. Jadi untuk elektroda itu sendiri nanti bisa kita pasangkan ke holder. Nah, untuk klem massanya nanti bisa kita pasangkan ke meja las atau ke bendanya langsung bisa. Nah, agar busurnya itu nyala atau timbul ketika ujung elektrodanya terbakar. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya yaitu ada fungsi elektroda sendiri. Fungsi elektroda sendiri yaitu yang pertama ada sebagai pelindung busur las dari pengaruh udara luar seperti oksigen, H2O, nitrogen, dan juga udara. Selanjutnya yaitu ada sebagai bahan tambah pengelasan yang menghasilkan terak atau slag. Nah, terak atau slag itu sendiri biasa kita temukan ketika kita mengelas seperti kayak ada semacam apa namanya butiran-butiran kasar pada pengelasan. Nah, itu bisa disebut terak. Atau mungkin lebih jelasnya yaitu terak adalah produk sampingan atau ampas yang menyerupai batu kaca yang tersisa setelah logam yang diinginkan telah dipisah dari biji bahan baku logam tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk mencegah terjadinya ionisasi pada ujung elektroda. Yang keempat yaitu sebagai pembakar sehingga busur menyala saat elektroda bersentuhan dengan benda kerja. Nah, untuk poin yang keempat sendiri hampir sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang awal itu ketika elektroda dipasangkan ke holder dan nanti klem massa dipasangkan ke meja las atau kalau enggak di benda kerjanya langsung. Terus untuk yang kelima yaitu untuk mengontrol penetrasi pada sambungan pengelasan. Itu untuk fungsi elektroda. Yang selanjutnya yaitu ada bagian-bagian elektroda. Bagian elektroda itu ada dua, yaitu kawat las dan juga flux. Mungkin jika teman-teman belum pernah melihat elektroda, mungkin saya gambarkan elektroda itu seperti pensil. Nah, pensil itu kan ada isi pensil dan juga kayunya. Nah, untuk isi pensil itu sendiri bisa apa namanya? Bisa kita sebut juga sebagai kawat las, kita anggap sebagai kawat las, dan untuk kayu pada pensilnya itu bisa kita anggap sebagai flux. Nah, untuk kawat las sendiri yaitu sumbu elektroda yang merupakan logam pengisi yang akan meleleh bersama-sama dengan bahan induk
dan kemudian membeku membentuk ampuh las. Kemudian untuk flux itu sendiri yaitu pembungkus elektroda yang terbakar dan melindungi kampuh las atau weldment yang sedang terbentuk terhadap pengaruh yang merusak dari udara sekeliling. Itu untuk bagian-bagian pada elektroda. Untuk bagian elektroda sendiri, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan belum, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada fungsi flux pada elektroda. Nah, fungsi flux itu ada bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk mencegah terbentuknya oksida-oksida logam sewaktu proses pengelasan berlangsung. Yang kedua, untuk membuat terak pelindung sehingga dapat mengurangi kecepatan pendinginan. Terus untuk jadi fungsi dari flux juga itu sebagai agar hasil pengelasan tidak getas. Kemudian untuk memberikan sifat-sifat khusus terhadap hasil pengelasan dengan cara menambahkan zat-zat tertentu yang terkandung dalam flux. Yang selanjutnya untuk menstabilkan terjadinya busur las dan mengarahkan nyala busur. Kemudian ada membantu mengontrol ukuran dan frekuensi tetesan logam cair. Dan yang terakhir yaitu untuk memungkinkan dilakukannya posisi pengelasan yang berbeda-beda. Itu. Nah, untuk selanjutnya ada sistem identifikasi AWS. Untuk AWS itu mengidentifikasi filler metal dalam bentuk huruf-huruf dan angka-angka. Angka-angka tersebut menunjukkan kekuatan mekanis bahan penambah, posisi pengelasan yang paling tepat untuk jenis filler tertentu, jenis arus, dan juga sebagai bahan pelindung atau cutting. Terus, nah tadi kan udah menjelaskan tentang elektroda ya, ada fungsi dari flux-nya, ada bagian-bagian pada elektrodanya. Nah, di elektroda itu juga terdapat kode pada bagian ujung elektroda yang berdekatan yang biasanya dipasangkan di dekat dengan holder. Nah, biasanya kan ada yang buat menjepit body holder, nah di depannya biasanya ada kode. Nah, untuk digit yang pertama atau digit 1 itu berupa alfabet untuk menunjukkan jenis kawat pengisi. Contoh E itu untuk kode elektroda. Terus selanjutnya untuk yang digit 2 berupa 2 angka atau 3 angka. Nah, itu untuk menunjukkan kekuatan tarik kawat pengisi dalam satuan PSI dikali 1000. Terus untuk yang digit yang ketiga yaitu berupa angka menunjukkan posisi pengelasan yang paling sesuai. Terus yang keempat ada digit keempat untuk berupa angka juga untuk menunjukkan bahan salutan elektroda serta penggunaan arus dan polaritas mesin las yang dapat dipakai. Yang kelima ada berupa abjad dan angka, yaitu untuk menunjukkan bahan paduan yang ada pada kawat las tersebut. Nah, untuk elektroda sendiri ada semacam kayak untuk pemilihannya. Pemilihan elektroda itu bisa dilihat dari fungsinya. Elektroda itu juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil pengelasan. Oleh karena itu, pemilihan elektroda harus benar-benar tepat untuk pemilihan jenis elektroda yang digunakan. Jadi, misalkan kita ingin mengelas 6G, 3G atau dan yang lain-lain, itu juga ada untuk pemilihan elektrodanya, ada kualifikasinya lah. Nah, itu bisa kita tentukan yaitu dengan cara yaitu jenis proses lasnya. Untuk mengelasnya kita tuh akan mengelas seperti apa. Terus jenis material yang akan kita las itu seperti apa untuk dari ketebalan logamnya dan lain-lain. Terus ada posisi pengelasan, ada yang 1F, 2F, dan lain-lain. Terus ada desain sambungan. Seperti itu untuk pemilihan elektrodanya. Nah, untuk materi kita pada siang hari ini mungkin itu saja, yaitu mengenai elektroda. Mungkin apakah ada yang ditanyakan untuk elektroda? Mungkin bisa dipikir-pikirkan dulu teman-teman, ketika mungkin ada yang dibingungkan bisa ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin saya akan bertanya. Saya kasih waktu 10 detik. Sudah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya mungkin untuk Mas Dito, apakah masih di sini Mas Dito? Masih dong, Pak. Oke, Mas Dito, mungkin saya ingin bertanya yang gampang-gampang saja. Ada berapa bagian pada elektroda? Mas Dito? Dua, Pak. Ada 2.
Oke, Mbak Dwi Amini, ada Mbak Dwi Amini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin saya tanya ke Mas Dito lagi aja. Mungkin mumpung udah jawab ya. Ada dua itu bagiannya apa aja, Mas Dito? Yang pertama itu kawat lasnya sendiri, Pak. Oke, terus yang Yang kedua? kedua ada selaput pelindung atau flak. Oke, mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya saya ingin tanya satu lagi. Mungkin saya manggil satu orang, siapa tahu hadir atau mungkin masih ada di sini. Mungkin Mas Yana Sumarsa, ada Mas Yana Sumarsa? Ada, oke, Mas Gangsar. Ada Mas Gangsar? Oh iya, tidak ada. Gangguan Tidak. sinyal, Mana? Gangsar gangguan sinyal. Gangsar gangguan sinyal, tidak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan. Mungkin Mas Gangsar ini seharusnya tahu ya. Untuk kode elektroda mungkin saya ingin bertanya jika di elektroda itu ada kode E602 itu artinya apa Mas Gangsar? E602 berarti E itu elektroda, Oh, 60 itu merupakan kekuatan tarik dalam satuan eh apa ya PSI. kemarin KPI itu. Terus Ah, dua itu adalah untuk posisi pengelasan horizontal iya, atau betul oke. sekali. Mas Gangsar ya. Jadi untuk E602 yaitu untuk kode elektroda SMAW, yang 60 itu yaitu untuk kekuatan tarik sekitar 60.000 PSI, dan 2 itu untuk kode posisi pengelasannya yaitu flat atau horizontal. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mungkin besok kita akan menjelaskan semacam bagian-bagian intinya pada mesin las, ada mungkin tombol on off dan lain-lain. Mungkin cukup sekian. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.